Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Moses Farhan Christian. Baik, sekarang kita jujur kepada diri kita sendiri sejenak. Seberapa sering kita itu mendengar atau kita sendiri yang mengatakannya bahwa kita itu sangat sibuk di kampus, tugas kuliah kita itu menumpuk, pulang sudah larut malam, boro-boro olahraga, kita napas saja itu rasanya susah. Sebagai mahasiswa, kita seringkali terjebak dalam perasaan bahwa waktu 24 jam kita itu tidak pernah cukup. Jadwal kuliah yang padat, tugas kelompok, dan persiapan ujian yang membuat kita merasa bahwa kita tidak ada lagi ruang untuk bergerak aktif. Alasan tidak punya waktu itu akhirnya menjadi alasan yang paling aman dan paling rasional untuk memvalidasi mengapa tubuh kita itu jarang berolahraga. Tapi sebelum itu, kita benar-benar menyalahkan jadwal kuliah kita. Mari kita analisis terlebih dahulu. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk melakukan audit yang jujur terhadap 24 jam hidup kita. Next. Oke, mari kita bedah waktu kita dalam sehari secara ilmiah. Kita semua di ruangan ini tanpa terkecuali memiliki jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam. Sekarang, mari kita hitung secara objektif seperti yang terlihat pada diagram di layar. Katakanlah kita tidur dengan sangat ideal dan sehat, yaitu 8 jam sehari. Kemudian aktivitas akademis kita, mulai dari kuliah di kelas, mengerjakan tugas mandiri, hingga waktu yang habis di perjalanan pulang pergi kampus kita. Kita alokasikan porsi besar, yaitu 10 jam sehari. Jika kita kurangi 24 jam, dikurangi 18 jam, kita sebenarnya masih menyisihkan waktu bersih. Besarnya adalah setiap 6 jam. 6 jam setiap harinya. Pertanyaan besarnya adalah, kemana perginya waktu 6 jam yang hilang secara misterius itu? Mengapa kita masih merasa tidak punya waktu luang? Oke, next. Faktanya, jawabannya ada di kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan data digital terbaru, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 hingga 4 jam sehari untuk menatap layar ponsel, membuka Instagram, scrolling TikTok, atau menonton video hiburan secara acak. Teman-teman, angka ini adalah sebuah tamparan keras bagi kita semua. Data ini membuktikan satu hal, kita tidak pernah kekurangan waktu. Kita hanya menghabiskan waktu luang kita secara tidak sadar untuk melakukan hal-hal yang bersifat hiburan instan. Lalu setelah itu kita mengklaim kepada dunia bahwa kita tidak punya waktu untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi masalah utamanya bukanlah pada jam dinding kita, melainkan pada bagaimana kita menetapkan skala prioritas itu sendiri. Lalu apa solusinya? Apakah kita harus mengorbankan nilai kuliah kita demi pergi ke gym? Tentu tidak, teman-teman. Ketika kita mendengar kata olahraga, otak kita itu seringkali langsung membayangkan hal yang berat. Harus ke pusat kebugaran, ganti baju olahraga khusus, dan menghabiskan waktu 2 jam di sana. Wajar ketika otak kita itu langsung menolak dan memilih rebahan. Oleh karena itu, kita perlu mengubah definisi olahraga itu melalui konsep mikro olahraga. Tubuh kita menuntut waktu berjam-jam. Tubuh kita hanya perlu butuh bergerak aktif minimal 15 menit saja di sela kesibukan. Caranya sangat praktis untuk anak kuliahan. Yang pertama, memilih naik tangga selama 3 menit di kursi. Setelah duduk berjam-jam mengerjakan tugas, 15 menit jauh lebih baik untuk jantung dan otak kita daripada tidak bergerak sama sekali. Teman-teman sekalian, kesehatan bukanlah tentang apakah kita memiliki waktu atau tidak, melainkan tentang apakah kita mau menjadikannya sebagai prioritas atau tidak. Waktu akan selalu ada jika kita menyediakannya dengan sadar, dan akan selalu habis jika kita membiarkannya menguap begitu saja di layar ponsel kita. Jadi tantangannya untuk kita semua di ruangan ini mulai besok pagi sangat sederhana. Mari kita potong waktu scrolling media sosial kita yang tidak terasa itu, cukup 15 menit saja, dan tukarkan dengan aktivitas fisik ringan yang menyehatkan. Jangan tunggu tubuh kita itu jatuh sakit baru kita sibuk mencari waktu yang untuk berobat. Ambil kendali atas 24 jam Anda dan investasikan 15 menit pertama teman-teman untuk besok pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan terima kasih. Mari. Tadi ya.
pagi, ojo